Saiki ora ono wong sholat, sing ono wong melamun. Orang sholat gak ada, yang ada itu menghayal dalam sholat. Kira-kira ini betul apa enggak? Betul. Nah, untuk menghilangkan itu tasawuf. Kalau bukan tasawuf gak bisa. Tasawuf. Ini hanya ulama sufi yang punya teori-teori membersihkan seperti ini, hanya para ulama sufi. Punya kiat-kiat. Itu namanya ihsan, itu namanya tasawuf. Memang menjadi program Yahudi dan program Barat agar dijauhi. Mengapa tasawuf ini dijauhi? Terbukti penelitian mereka, Islam ini menyebar di mana-mana melalui ulama sufi. Para ulama sufi ini yang paling berjasa menyebarkan Islam. Penyebaran Islam ke Indonesia ini para ulama sufi. Karena Wali Songo itu ulama sufi, Syafi'i sufi, dan para habib, para ulama ya dari Yaman, dari India, dari mana tuh sufi. Bukan hanya di Indonesia, di mana? Di Afrika, daerah-daerah Afrika. Ulama sufi berperan besar dalam mengislamkan masyarakat. Kemudian ulama sufi ini juga berperan besar dalam jihad, menghadapi orang-orang kafir. Maka bagaimana? Karena tasawuf ini merupakan sendi ajaran Islam yang sangat penting, tasawuf. Mereka berusaha memerangi ajaran tasawuf. Karenanya tantangan tasawuf itu dari dua pihak. Siapa? Yang pertama, ada kelompok-kelompok yang anti tasawuf. Siapa yang anti tasawuf? Ya Wahabi. Sampai-sampai ada orang Wahabi, ini program dari Barat ya. Ada orang-orang Wahabi mengatakan abidu at-turuqas sufiyah. Musnahkan tarekat-tarekat sufi. Mengapa musnahkan tarekat-tarekat sufi? Fa'innaha lubbul yahudiyah. Karena tarekat-tarekat sufi itu intisari ajaran Yahudi. Tasawuf ini dituduh ajaran Yahudi. Padahal tasawuf ini yang mengislamkan umat Islam di berbagai negeri, di mana-mana. Ini dari kelompok-kelompok yang anti tasawuf. Mulai disebar-sebarkan ajaran tasawuf bukan dari Islam. Dari mana? Ada yang bilang dari Hindu, ada yang bilang dari Buddha. Ya bukan, tasawuf itu dari Islam, bukan dari mana. Karena tasawuf itu memang ajaran ihsan yang ada di dalam hadis Jibril. Anta'budallah ka'annaka tara. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Pernahkah kita beribadah seperti itu? Beribadah kepada Allah seakan-akan melihat. Ini umpamanya begini. Saudara menjadi karyawan, menjadi bawahan dari seorang bos di perusahaan. Saudara punya salah, lalu dipanggil. Kira-kira waktu dipanggil, konsentrasi saudara kemana? Kan kepada atasan kan? Nanti ditanya apa ini? Jawabannya bagaimana? Khusyuk sekali. Karena atasannya ada di depan, yang akan interogasi. Sekarang kita ini beribadah seakan-akan melihat Allah. Kalau kita beribadah seakan-akan melihat Allah, itu artinya apa? Dari awal mulai takbir sampai assalamualaikum yang diingat hanya Allah. Itu ihsan namanya. Merenungkan apa yang kita baca di dalam sholat. Itu ihsan. Nah, kata para ulama, yang bisa begitu itu hanya orang yang ikut tasawuf. Yang gak ikut gak bisa. Dan terbukti memang. Terbukti. Kalau tidak mendekat kepada orang yang ahli zikir, yang sufi-sufi, gak bisa hudur di dalam sholat. Kalau kita ini ya memang biasa gak hudur. Imam Ghazali sebelum memasuki dunia tasawuf, beliau mengarang kitab. Sebelum sholat mengarang kitab bab haid. Lalu sholat berjamaah, adiknya makmum sama beliau, Ahmad Al-Ghazali. Setelah takbir, ingat beberapa bagian bab haid yang dikarang itu. Akhirnya apa? Adiknya ini mufarokoh, nggak jadi makmum sama abangnya. Selesai sholat ditanya, loh kamu kok mufarokoh?
Apa kata adiknya? Saya lihat tadi di kepalanya abang banyak darah-darah katanya. Darah-darah banyak. Berarti abang sholatnya gak sah karena najis darah, diperlihatkan darah. Akhirnya Imam Ghazali, iya katanya, saya tadi ingat permasalahan haid. Ditampakkan oleh Allah kepada orang yang ma'rifat berbentuk darah. Kira-kira kalau isi pikiran kita selama sholat ditampakkan berupa apa saja kira-kira? Ditampakkan ya mungkin ya berupa hutang, setoran, kemudian ya beras, mungkin yang bingung minyak goreng belum dapat, minyak goreng yang sebelah sini minyak goreng, yang di sini setoran ke bank, nanti yang belakang apalagi kira-kira. Untungnya gak ditampakkan itu. Makanya kata sebagian ulama, kita ini sholat sebenarnya hanya gambarannya sholat. Sholat secara gambarannya aja, secara manual kita sholat. Hakikatnya belum tentu sholat. Mengapa? Pikirannya tidak sholat, pikirannya kemana-mana. Ada guru saya ya, ulama sufi di Jawa Timur dulu, pakai bahasa Jawa, saiki ora ono wong sholat, sing ono wong melamun. Orang sholat gak ada, yang ada itu menghayal dalam sholat. Kira-kira ini betul apa enggak? Betul. Nah, untuk menghilangkan itu tasawuf. Kalau bukan tasawuf gak bisa. Tasawuf. Ini hanya ulama sufi yang punya teori-teori membersihkan seperti ini, hanya para ulama sufi. Punya kiat-kiat. Itu namanya ihsan, itu namanya tasawuf. Beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihatnya. Ya karena kita melihat, ya otomatis ya takut, merenungkan, betul-betul merenungkan apa yang kita baca, takut. Kalau enggak, kita dilihat Allah. Kalau dilihat bagaimana? Kita ini sebenarnya akan merasa kalau Allah melihat apa yang kita kerjakan. Kalau kita kerja di perusahaan, di ruangan tempat kita ada CCTV-nya. Kira-kira takut apa enggak kerjanya? Takut kan? Karena ada CCTV. Diperhatikan oleh bos. Lalu pindah ruangan, tidak ada CCTV-nya. Kira-kira agak santai apa enggak? Agak santai, enggak kelihatan ini. Padahal kita kalau ditanya, pangeran itu tahu apa enggak kamu ada di mana? Tahu. Tapi walaupun tahu ya, kita ini hanya menjadi keyakinan, sebatas keyakinan, tetapi tidak kita hayati, tidak kita resapkan di dalam hati. Akhirnya kita ibadahnya biasa-biasa. Nah, orang ini kalau sudah merasakan ihsan, merasakan manisnya beribadah, gak peduli pada apa-apa. Katanya karena itu ada seorang ulama sufi ya, namanya Imam Ibrahim bin Adham. Seandainya raja-raja itu tahu kenikmatan yang kita rasakan seperti ini, mereka akan perang dengan kita, akan mengganti kita. Karena lebih nikmat daripada nikmatnya menjadi raja, menjadi orang kaya, menjalani kehidupan sufi. Mengapa? Setelah merasakan manisnya beribadah kepada Allah.